Video iPhone PS Store lagi nih cuy. Ya sebelumnya gue pengen ngucapin thank you banget, thank you parah buat lu yang udah nontonin video gue. Gue gak peduli mau lu dislike, mau lu like, gak peduli gue, yang penting lu udah sempetin mampir. Tapi yang terpenting dari video gue yang kemarin itu view-nya lebih dari 400 dan gue banyak banget di antara video-video itu yang di antara komentar yang ada di video itu yang ini kan jumlah videonya itu kan view-nya itu maksud gue itu udah di atas 100.000, yang dimana mungkin kalau kayak view-view video gue lainnya yang masih di bawah 100k itu beberapa komen masih bisa lah gue replay, masih bisa gue balas, masih bisa gue balas-balasin kalau lu pada banyak yang nanya ke gue. Cuma permasalahannya video kemarin tuh kan view-nya udah lumayan gede, jadi komentarnya tuh oversize bagi gue buat balasin komentar ke lu satu-satu gitu kan, satu-satu dibalesin. Cuman di sini ada beberapa poin-poin yang paling banyak banget yang similar banget, komennya tuh mirip kayak gini cuy. Renan Store dan PS Store lebih baik mana? Wah, kalau lu tanya itu meskipun unitnya mereka, kedua unit dari toko mereka ada di gue ini satu-satu dibandingin face to face gitu, gue nggak bisa jawab itu lebih baik mana. Menurut gue ya namanya handphone second, lu balik lagi ke pembelinya, lu nya harus lebih teliti cuy. Ya lu harus milihnya tuh harus lebih teliti karena ya namanya handphone bekas nggak semuanya itu ya seperti apa yang kita mau. Namanya second kan, lu harus tahu itu kan kondisi second. Yang jelas di sini gue pengen ngebicarain iPhone PS Store yang gue beli, iPhone 8 yang kemarin-kemarin. Lu bisa lihat kan sini stroke 4 juta 4 juta 100, sorry. Sini nama hormat kami Doni, itu bukan nama gue ya, nama kru dari PS Store-nya. Yang jelas di video ini gue pengen ngasih tahu experience gue 1 bulan make iPhone PS Store ini. Ya, terlebih iPhone 8. Tapi sorry banget nih kalau late banget. Ini videonya telat banget sih. Tapi yang penting gue buat karena banyak banget yang nanya ke gue, "Bang, iPhone PS Store gimana keadaannya dan lain-lain." Yang jelas, iPhone PS Store yang ada di gue selama 1 bulan penuh pemakaian. Pertama, kan kemarin kan gue celupin ke air gitu kan, dan LCD-nya bergaris. Oke lah, itu gara-gara gue cemplungin gitu kan, meskipun seharusnya ada sertifikatnya. Cuman terlepas dari masalah itu, gue sih nggak nemuin kendala yang gimana-gimana ya sama handphone gue. Entah beberapa kali, kalau masalah sinyal, gue ngiranya dari handphone ini sih bermasalah. Cuman waktu gue cek di iPhone gue yang lain dengan kartu, sama-sama kartu Sultan, lu tau lah kalau gue bilang kartu Sultan, kartu apaan cuy. Ya ternyata emang dari jaringannya bermasalah. Handphonenya sih nggak ada masalah sih. Kayak dari touchscreen-nya oke-oke aja, terus buat tampilannya oke-oke aja, terus buat baterai performance juga nggak ada penurunan yang parah, kayak biasa aja. Layaknya iPhone pada umumnya. Kalau nanya permasalahan kerusakan yang benar-benar dalam, kayak mati tiba-tiba, terus kayak kamera ngeblank, terus kayak ada satu fungsi lah yang nggak berfungsi, atau kayak panas berlebih gitu. Gue selama 1 bulan pemakaian sih fine-fine aja sih. Gue nggak nemuin kendala yang kayak gimana-gimana kayak gue sebutin tadi. Ya kayak layaknya gue pakai iPhone pada umumnya lah, yang nggak ada masalah yang bisa gue share di video ini. Tapi yang jelas aksesoris yang ada di dus bawaan dari PS Store nggak gue pakai, karena kalau lu udah tahu dia nggak ori, aksesorisnya nggak ori, yang gak usah lu pakai. Kalau buat handphonenya bagus, makanya sampai saat ini nggak ada masalah, fine-fine aja. Gue makainya sih smooth-smooth aja. Ngomongin soal kamera, beberapa foto bahkan di Instagram yang gue upload ke Instagram maksud gue, itu gue pakai iPhone yang dari PS Store ini. Untuk kamera sampai saat ini gue jos lah, nggak ada nemuin kendala apapun di iPhone yang gue beli dari PS Store ini. Fine-fine aja cuy. Buat fokusnya main, lo bisa lihat sini, dan hasil fotonya pun lo bisa lihat di background putih, nggak ada bulat-bulat ops gitu. Pokoknya buat kamera, fokus, hasil kamera, hasil video, hasil foto maksud gue bagus, nggak ada masalah. Nah, ini kita ngomongin soal dari segi bentuk nih. Kemarin di video PS Store gue yang gue upload beberapa video sebelumnya, bukan video yang terakhir, video sebelumnya lagi, itu ada yang komen di kolom komentar gue bahwa, "Bang, itu lu dapet mulus atau enggak? Sekarang gini, lu beli handphone second, nggak usah di PS Store sih, di apapun itulah yang namanya kalau handphone bekas, ya pasti ada lah lecet-lecet halus gitu kan. Kayak gue ini ada sih lecet-lecet halus, tapi ya itu semua tergantung ke lu kan. Lu milih dulu kan. Makanya gue tuh kalau beli handphone bekas, handphone second, gue lebih suka COD langsung cuy, karena bisa milih langsung, bisa megang-megang langsung, bodinya bisa ngeliat sendiri. Dan kebetulan unit yang gue punya ini, gue
emang milihnya itu secara manual gitu. Lihat-lihat dulu, ada beberapa unit memang yang kemarin lecetnya yang gue nggak suka. Tapi ya untuk kemulusan lu nggak usah tanya ke gue mulus atau enggak, itu tergantung lu milihnya kayak gimana cuy. Sekarang ngobrolin soal layar nih, untuk tampilan. Tampilan LCD di iPhone 8 PS4 yang gue pakai ini setelah pemakaian 1 bulan, ini nggak ada kayak noda titik-titik gitu, nggak ada sama sekali ya. Lu bisa lihat sini di background putih, ini gua sedikit lebih zoom lagi deh. Nah, ini gua zoom. Lu bisa lihat di background putih, tampilan layar putih maksud gue, ini nggak ada noda-noda bintik juga. Untuk tampilan, kalau dari segi penglihatan lo, penglihatan gue juga, it's okay, gak ada masalah juga di sini. Ngomongin soal sensitivitas juga nggak ada masalah, dan kebetulan gue juga pakai handphone ini, maksud gue pakai tempered glass juga, dan gak ada masalah juga. Make temper maupun gak pakai sama aja sih. Terus kesimpulan gue iPhone PS Store ini, gue kan dari kemarin narik kesimpulan worth it atau enggak dibeli kan. Ini kalau menurut gue pribadi ya. Kalau menurut gue pribadi worth it atau enggak, bagi gue worth it. Karena gue beli sekian, gue jadiin konten, hasil dari kontennya sekian. Ini kalau lo tanya ke gue kan, ya gue jawabnya jujur kan. Kalau gue jawabnya jujur, worth it karena gue jadiin konten. Kalau nggak gue jadiin konten, gue nggak tahu. Karena gue belum ngalamin di masa itu. Yang jelas kalau gue beli buat gue pribadi, worth it karena gue jadiin konten. By the way, ini gue kemarin baru unbox iPhone SE, terus sama-sama basic dari iPhone 8 kan. Kebetulan kan gue lagi ngebahas iPhone PS4, iPhone 8 PS4 yang gue beli. Ini serius deh, antara iPhone SE 2020 sama iPhone 8 yang gue beli dari PS4 ini apa ya? Perbedaannya bingung gue cuy, serius deh. Kalau buat experience make ya, karena iPhone SE ini kan pertama, lu mungkin ngebet banget ya, pengen banget beli iPhone SE 2020. Gue udah coba make, emang gue belum buat sih videonya, video hasil pemakaian gue selama 1 hari. Ada video tapi belum gue publish. Waktu saat video ini lo tonton, baru up video ini. Itu yang gue rasain iPhone SE 2020 ini ya, kalau kita lihat dari segi harga, menurut gue ya waktu harganya masuk ke Indonesia, ini masih overpriced banget cuy. Serius deh. Mulai dari finger, terus mulai dari tampilan layar, itu kayak mungkin di experience gue di SI sama iPhone 8 bukan 11-12, 11-11 lah, sama cuy, sama. Kalau buat experience ya, cuman kalau buat hasil kamera, emang di beberapa momen tertentu gitu, kayak iPhone SE itu dia hasilnya tuh lebih pekat gitu warnanya. Khususnya di low light ya. Kalau di low light emang iPhone SE ini lebih better, hasil kameranya lebih baik. Cuman kalau kita kalau gue tarik dari kesimpulan harganya, ini overpriced banget cuy. Harga itu masih 9 juta, 10 juta yang varian terendah yang 64 GB yang menurut gue lu harus bayar lebih banget nih, seharga hampir 10 juta, bahkan 10 juta lebih buat 64 GB. Terus yang lu dapetin tuh cuman kayak hasil kamera lebih bagus, chipsetnya yang terbaru dan lain-lain dan bla bla bla. Menurut gue masih overkill banget. Pertama, ini layarnya kecil banget kan, layarnya kecil. Terus kedua, aplikasi-aplikasi pun masih bisa dilibas sama iPhone 8 yang gue beli dari PS Store. Semuanya masih bisa kok dilibas. Cuman, ini kan kita belum fase dimana iOS itu stuck kan, mentok kan di iPhone 8. Belum kan. Jadi menurut gue kalau lu udah punya iPhone 8, terus lu spend money yang allowed, banyak banget, anjay, jadi alay gue. Itu menurut gue terlalu terlalu sayang lah duit lu cuy. Ini dari gue pribadi ya, lu ngebayar lebih cuman buat chipset A13, kamera yang lebih mumpuni, yang dimana itu gimmick itu, kenapa gue bilang gimmick, karena itu masih belum kepake banget lah buat lu. Masalah soal kamera itu nggak jauh beda, serius cuy, nggak jauh beda. Apalagi kalau dicahayain cukup, menurut gue perbedaannya nggak terlalu signifikan kan. Masih bisa dibilang bagus banget hasil yang ada di iPhone 8. Toh ada beberapa video gue yang gue coba iseng-iseng pakai kamera iPhone 8, masih good job banget. Terus buat experience browsing ini lu coba, gue lagi lihat, lu bisa lihat kan nih, gue lagi browsing pakai iPhone SE ini. Ya ini ya sama-sama baik cuy, sama-sama aja gitu, semut-semutnya sama. Kalau buat browsing doang tuh masih sama. Tapi lu pernah mikir gak sih, lu tuh seganas apa sih lu make handphone buat ngegame? Kalau emang dikata lu ganas banget, ganas parah, ya menurut gue worth it sih ganti ke
iPhone SE 2020. Cuman balik lagi nih, permasalahannya kalau lu emang nggak segitunya gitu sama handphone, ya nantilah gua bahas itulah. Gue buat video terpisah aja biar lebih klop gitu. Balik lagi soal ngobrolin soal iPhone 8 ini udah sempat gue bongkar kan. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang, sampai sebulan pemakaian dari gue, bukan bongkar sih, gue coba, karena hari itu waktu gue bongkar ada permasalahan LCD garis-garis gitu kan. Tapi sampai sekarang sih enjoy aja iPhone 8 yang gue beli dari PS Store ini, nggak ada masalah. Gue notice sekali lagi, kalau lo tanya worth it atau nggak, bagi gue worth it karena gue jadiin konten. My baby is always late, a day early to the party, but that's okay. She's on my bed playing video games. I'm watching her over my shoulder, still lying here wide awake. She rolls over and steals all of the sheets. She don't care, she won't lose no sleep.